Nah, ini hasil akhirnya. Tapi dengan cara mengapung begini kita tinggal saring aja. Nanti diulang lagi 2 kali 3 kali begitu, emas juga akan bersih. Teman-teman, saya mau menjelaskan, seringnya orang kadang-kadang kita gagal memurnikan, mendapatkan emas yang kadarnya bagus karena beberapa hal yang mungkin ada teman-teman yang tidak mengetahui. Dalam video sebelumnya saya sudah merendam ini dengan nitrit, tetapi setelah direndam dengan nitrit, PCB atau soket-soket yang mengandung emas kuning ini, dia akan menghasilkan endapan selain emas, yaitu seperti ini contoh putih ya, endapan putih. Nah, ini endapan putih. Nah, ini putih. Ini kalau disaring seperti ini putih, itu apa? Itu adalah timah nitrat. Bisa juga perak nitrat. Bisa juga macam-macam logam yang ada di situ, Pb nitrat atau timah hitam nitrat. Karena di dalam limbah elektronik ini banyak sekali unsur-unsur seperti contoh misalnya timah, tembaga dan lain sebagainya. Nah, kemarin karena itu masalah itulah, makanya kemarin saya menggunakan trik. Nah, ini saya hanya rendam sebentar supaya emasnya terkelupas saja, jadi tembaganya tidak hancur oleh nitrit, menghabiskan banyak bahan kimia nantinya. Nah, ini bekas-bekasnya. Nah, oke, sekarang bagaimana kita bisa memurnikan ini begini. Kalau eh, tepung ini kita bakar bersama-sama dengan emasnya, maka nanti akan menghasilkan emas yang kotor. Gitu. Caranya gimana? Caranya banyak cara. Seperti dengan HCl, itu metodenya hidrolisis. Tapi hari ini saya tidak mengetengahkan hidrolisis, saya hanya mengetengahkan yang mudah saja. Artinya bukan mudah, artinya menggunakan nitrit, tetapi perlu kesabaran dalam menyaring, karena setelah nanti kita proses dengan nitrit, ya, endapan itu akan tetap mengendap, timah dan lain timah nitrat, Pb itu akan mengendap, dan Pb nitrat nanti akan pelumbum nitrat atau timah hitam nitrat, dia akan menjadi seperti ini, tuh, mengambang dan hitam-hitam mengambang. Ini timah hitam ini. Kalau yang timah putih dia akan mengendap seperti ini, tetap dia akan mengendap. Nah, saya juga tidak tahu bagaimana urusannya, itu tukang ahli kimia yang mengurus, saya hanya berdasarkan pengalaman saja. Nah, kemudian nanti emas akan murni dengan naik ke atas. Sisanya emas yang super partikel-partikel kecil akan mengendap seperti ini. Nanti kita akan proses dengan air raja, siram air raja saja gitu. Yang kali ini saya akan memproses lanjutan dari video yang 140 gram soket atau soket baterai itu ya, sekalipun emasnya kecil sedikit hasilnya, tetapi paling tidak ini sebagai contoh saja. Baik, silahkan simak. Ini kita murnikan dengan nitrit ya. Jangan sampai nanti ada logam-logam lain bisa ikut. Lihat, itu udah mulai mengambang. Ya, logam-logam lain mulai menyala timah-timahnya. Ini teknik memurnikan
emas dari timah. Kalau karena ada yang bertanya, kawan-kawan yang bertanya gimana memisahkan emas dari timahnya. Nah, ini tahap pertama ya, ini pada saat penyaringan ada tepung-tepung itu disiram nitrit lagi dan dipanasi. Itu lihat emasnya sudah mulai mengapung ya. Endapan yang di bawah itu bukan emas tapi timah nitrat SnNO3, bisa juga perak nitrat, bisa juga tembaga nitrat. Tapi kalau kita panaskan begini, maka emas akan mengapung murni, itu lihat ya. Oke kawan-kawan, ini kalau ada yang bertanya bagaimana memisahkan timah dari emas, pada saat terjadi endapan putih itu jangan dipisah, jangan digabung, dipisah. Kalaupun masih bersatu, kita pisahkan dengan menggunakan, saya gunakan nitrit ini, sebenarnya putih aja nitrit boleh, HCl juga bisa, tapi saya gunakan nitrit dan saya panaskan. Emas akan mengapung, lihat. Kalau sudah mengapung kan gampang, ya enggak? Nah, ini hasil akhirnya. Lihat, endapannya sudah habis, sudah tinggal sedikit di bawah ya. Tapi dengan cara mengapung begini, kita tinggal saring aja. Nanti diulang lagi 2 kali 3 kali begitu, emas juga akan bersih.